Transisium Holding di kuartal kedua 2023 menurut data dari Canalys telah berhasil menempati posisi kelima dari deretan brand smartphone terlaris di Indonesia. Bahkan mereka juga sukses masuk 5 besar di dunia dari segi penjualannya di bawah merek brand Oppo yang di Indonesia sebagai penguasa pasar. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Dengan usahanya mengeluarkan HP-HP berspek tinggi namun dengan harga kelas UMKM bukan merupakan ide baru, namun sejauh ini mereka jitu mengeksekusinya. Gimana tidak, Itel S23 pernah jadi puncak HP viral harga murah dengan memberikan spek RAM dan ROM terbesar di kelas harganya. Kini muncul lagi jagoan penyempurnaannya yaitu Itel S23 Plus. Apa saja bedanya? Ini bedanya. Untuk Itel S23 di range 1,5 jutaan menawarkan desain yang minimalis tapi cantik dengan back cover yang bisa berubah warna jika terkena sinar ultraviolet. Bump kamera dibuat melingkar manis menopang 2 kamera serta 1 LED flash. Tapi sayangnya untuk bagian depan Itel S23 masih pakai poni atau water drop. Sedangkan kini untuk Itel S23 Plus mencoba menyempurnakan dengan mengerucutkan water drop kamera selfie menjadi punch hole. Memang bukan hal yang baru, namun tindakan itu layak dipuji. Untuk bagian back covernya, Itel S23 Plus kemungkinan akan sama sifatnya bisa merefleksikan warna berbeda jika ada perubahan cahaya untuk salah satu jenis pilihan warnanya. Sedangkan untuk bump kameranya, kini S23 Plus dibuat layaknya iPhone dengan menonjolkan seperti terlihat ada 3 kamera dan LED flash. Kalau subjektif kami sih untuk bagian back cover lebih suka dengan gaya Itel S23 Basic daripada yang Plus ya, karena yang Plus terlihat terlalu mengekor brand lain. Itel S23 memang punya spek memorinya yang gede dengan mengorbankan kualitas layarnya dengan bentang diagonal 6,6 inch, jenis IPS LCD memiliki resolusi HD Plus saja dan kecerahan 350 nits. Tak heran banyak netizen mendang-mending, banyak yang masih bulinya. Layarnya kurang lah, jelek lah, burem lah, kalau di sinar matahari layarnya kurang terlihat lah, dan bla 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 bla. Kini di seri S23 Plus mereka menjawabnya dengan memberikan layar lebih gede lagi, yaitu 6,78 inch. Untuk resolusinya dibikin Full HD Plus dengan kecerahan maksimal 500 nits jika di bawah sinar matahari. Dengan perubahan itu kami yakin Itel pasti sudah membaca arah kaum mendang-mending, nantinya pasti ada saja yang masih protes lagi. Kok cuma gitu aja perubahannya? Cupu! Eits, jangan salah, Itel akhirnya kasih jurus ultimate-nya dengan combo yang mematikan. Layarnya kini dibuat lengkung atau 3D curve display, dan jenis layarnya tidak lagi pakai IPS LCD, malah digas lagi pakai jenis AMOLED. Nah lo, coba Anda minta apa lagi? Memang ada downgrade-nya di Itel S23 Basic. Layarnya bisa 90Hz, sedangkan Itel S23 Plus cuma 60Hz. Bisa jadi kekurangan, namun Itel S23 Plus kasih poin lebih worth it. Side fingerprint yang ada di samping bodi Itel S23 Basic dipindah ke bagian bawah layar. Istilahnya, Itel S23 Plus kini sudah menganut in-display fingerprint plus, ada always on display-nya juga. Jika netizen masih ragu akan layar curve-nya dan mengira terbuat dari kaca murah yang rapuh lembek seperti generasi strawberry masa kini, Itel juga sudah membaca pikiran Anda. Dia kasih perlindungan di bagian layar pakai Corning Gorilla Glass 5 plus jaminan perpanjangan garansi selama 36 bulan dan layanan purna jual penggantian layar gratis selama 6 bulan. Kamera, selain bentuknya yang berbeda, kami kira hasilnya tidak jauh berbeda baik foto maupun kualitas video antara Itel S23 Basic dan Itel S23 Plus. Keduanya masih memakai 50 megapiksel untuk kamera utama dan kamera kedua tidak disebutkan namanya. Mungkin cuma 0,08 megapiksel. Apalagi untuk chipsetnya, kedua HP ini juga pakai Uni SoC. Pasti hasil pengolahan fotografinya akan ke arah yang sama yang suka memboost saturasi hasil foto. Namun untuk kamera depan baru ada perubahan. Kamera selfie Itel S23 ada di angka 8 megapiksel, sedangkan di seri Plusnya kasih 32 megapiksel, ditambah lagi ada gimmick. Di area kamera selfie-nya bisa berubah-ubah layaknya Dynamic Island-nya iPhone.
Untuk baterai, keduanya pakai 5000 mAh. Sistem portnya juga masih sama, pakai USB Type-C. Bedanya, itel sekali lagi mengabulkan permintaan Anda. Yang bawel di saat itel S23 Basic cuma kasih 10 watt, kini itel S23 Plus charging speednya bisa maksimal 18 watt. Namun, ada kekurangannya juga di paket penjualannya, kini tidak ada kepala chargernya. Ya, tapi jangan dibully dulu, karena di kotaknya kini disertakan earphone berkabel Type-C karena itel S23 Plus tidak ada port audio 3,5 mm. Chipset dan kapasitas memori. Untuk dapur pacu kami sempat berpikir itel S23 saja yang harganya 1,5 juta dikasih RAM 8 ROM 256 GB. Gimana ya kalau kelas 2 jutaan lebih? Bisa-bisa kita dikasih memori 1 TB. Nah, namun itel cukup cerdik, yang ditingkatkan adalah chipsetnya bukan RAM atau ROM-nya. Itel S23 dan itel S23 Plus sama punya varian RAM 8 ROM 256 GB. Tapi untuk itel S23 Plus Anda tidak akan bisa menambah memorinya lagi karena S23 Plus tidak ada slot memory card-nya. Untuk dapur pacu bedanya itel S23 pakai chipset UniSoC T60612 nanometer. Sedangkan itel S23 Plus pakai UniSoC T61612 nanometer. Dari segi nama UniSoC T616 jelas lebih unggul daripada T606. Itel S23 saja yang pakai T606 banyak yang meragukan kemampuannya. Padahal kita sudah pernah tes ini HP, download seluruh game populer di Play Store dan memainkannya, tidak ada yang terkendala walaupun tidak sempurna ya. Itel S23 Plus dengan UniSoC T616 kemungkinan juga akan memberikan kepuasan Anda bermain game, asal dengan ekspektasi yang tidak ketinggian. So, kesimpulannya upgrade itel S23 Plus ini terlalu OP menurut kami ya. Biasanya embel-embel plus hanya kasih perubahan ke diagonal layarnya saja yang lebih gede. Namun, itel S23 Plus dikasih banyak plusnya dengan 3D curved display, layar AMOLED, in-display fingerprint, peningkatan kamera selfie, charging speed 18 watt, dan chipset baru UniSoC T616. Hal-hal yang penting di S23 Basic masih tetap dipertahankan. Contoh, kuantitas RAM dan ROM-nya yang masih besar sebagai ciri khas seri ini masih ada di S23 Plus. Dan yang paling terpenting adalah segmen harganya itel tetap down to earth. Kabarnya itel S23 Plus akan dijual cuma 1,8 juta. Buset. Udahlah, mungkin brand lain akan berunding di warkop sebelah sambil bergunjing. itel bikin HP 1,8 juta dapat layar lengkung AMOLED RAM 8 per 256 GB. Biaya produksi layar lengkung saja berapa modalnya? Belum lain-lainnya. Brand lain auto bingung. itel cuma tersenyum, makanya jangan bully namaku. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys.